kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, channel Sani Uye, channel orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Ada salah satu teman yang bertanya kepada kami ketika ia mendengar salah satu ceramah dari seorang ustadz yang katanya sih, ketika kita menginjak kotoran anjing atau najis-najis mughalladhah, teman-teman, wudhu kita batal katanya. Lah, teman saya itu bertanya, apakah benar pernyataan yang semacam itu? Dalam artian, apakah benar orang yang terkena najis mughalladhah wudhunya itu batal? Maka jawabannya adalah, pernyataan yang semacam itu belum pernah kami temukan dalam kitab-kitab para ulama. Sebab sesuatu yang membatalkan wudhu itu tidak ada yang namanya terkena najis. Jadi tidak ada dalam kitab-kitab fikih yang mana mengatakan bahwa ketika kita terkena najis, baik najis muhaffafah, baik najis mutawassithah ataupun najis mughalladhah, itu tidak pernah disebut dalam kitab fikih bahwa hal itu bisa membatalkan wudhu. Tidak ada. Jadi bagi kami pribadi, ya tidak benar ketika ada orang yang berkata bahwa kotoran anjing atau kotoran babi atau kotoran najis-najis mughalladhah itu bisa membatalkan wudhu. Kalau kita mau berbicara fikih, hendaklah kita itu membuka literatur kitab-kitab fikih yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang memang pakar di dalam masalah ilmu agama Islam. Ketika ada orang yang mengatakan najisnya kotoran anjing ataupun kotoran babi seumpama itu membatalkan wudhu, coba ditanyakan kepada orang tersebut yang menjawab demikian, apakah ada dalilnya? Apakah ada hadisnya? Apakah ada ayat suci Al-Qur'annya? Sehingga ia berani mengatakan ketika kaki orang itu menginjak kotoran anjing atau najis mughalladhah, maka wudhunya batal. Mana dasarnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Adakah di Al-Quran? Adakah di hadis yang berkata demikian? Jawabannya tidak ada. Kita semua sudah tahu, teman-teman, bahwa sesuatu yang membatalkan wudhu diantaranya adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, maka batal. Contoh kita kencing, contoh kita BAB, contoh kentut, itu bisa membatalkan wudhu kita. Yang kedua, tidur atau sesuatu yang bisa menghilangkan akal kita, ya contohnya tidur, itu membatalkan wudhu. Contoh lagi adalah menyentuh orang yang bukan mahram lain jenis. Contoh, ada pria menyentuh wanita yang bukan mahram, maka batal wudhunya. Ini menurut mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi menurut Imam Malik tidak membatalkan. Di antara sesuatu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Ini menyentuh kemaluan, maka membatalkan wudhu kita. Dan tidak ada, teman-teman, di antara sesuatu yang membatalkan wudhu tidak ada yang namanya menginjak atau terkena kotoran binatang seperti anjing atau babi, dalam artian kotoran binatang yang najisnya najis mughalladhah. Tidak ada keterangan yang demikian. Jadi tidak perlu dihiraukan dan tidak perlu dibenarkan ketika ada orang yang berkata bahwa apabila kaki kita menginjak kotoran anjing maka wudhu kita batal. Tidak perlu dihiraukan fatwa yang semacam ini, karena bagi kami pribadi itu tidak punya dasar, tidak punya dalil. Tidak ada dalilnya itu, teman-teman, gak ada dalilnya. Oleh sebab itu, kalau tidak percaya, ya tanyakan saja kepada orang tersebut, apakah ada dalilnya, apakah ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Perlu dicatat dan perlu diingat, selama ini kami belum pernah menemukan keterangan para ulama yang mengatakan ketika kaki kita menginjak kotoran anjing atau najis mughalladhah maka wudhu kita batal. Tidak pernah kami temukan keterangan yang semacam itu dalam kitab karya para ulama.
atau juga tidak kami temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada keterangan yang demikian. Bahkan kami juga tidak pernah menemukan dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mengatakan bahwa ketika kaki kita menginjak kotoran binatang seperti anjing, maka wudhu kita batal. Tidak ada keterangan yang semacam itu. Jika tidak percaya, silahkan tuntut orang yang mengatakan bahwa wudhu kita batal ketika kita menginjak kotoran seperti kotoran anjing. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Yakinlah bahwa ketika tubuh kita terkena kotoran binatang najis mughalladhah, contoh anjing atau babi, maka wudhu kita tidak batal. Hanya saja kita wajib membasuh hingga suci. Gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan bisa menghilangkan keraguan sekaligus bisa meluruskan fatwa-fatwa yang nyasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.